Halo, kembali lagi pada mata kuliah Statistika Komputasi yang video kali ini merupakan lanjutan pada video pembelajaran sebelumnya yaitu tentang Arkomedes Statistika Inferensia. Yang kali ini kita akan melihat bagaimana pengolahan data Arkomedes pada uji analisis variansi satu arah dan analisis variansi dua arah dengan interaksi. Baik, yang pertama kita akan melakukan pengolahan data menggunakan Arkomedes untuk analisis variansi satu arah. Pengujian hipotesisnya kita awali dengan melakukan pengujian asumsi terlebih dahulu dan kemudian baru kita melakukan pengujian untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata beberapa populasi menggunakan F-hitung. Di sini kita persiapkan dulu terlebih dahulu datanya. Ya, yang pertama saya punya satu data yang format untuk variabel rokoknya. Jadi di sini ada data tentang penjualan dan terhadap jenis rokok. Di mana ada terdapat 5 jenis rokok, di mana variabel rokok itu saya buat berupa karakter. Jadi nanti akan langsung otomatis terbaca sebagai faktor. Oke, dan yang kedua dengan data yang sama namun variabel rokoknya itu berupa numerik 1, 2, 3, 4, 5 yang nanti ketika kita melakukan import data variabel rokok ini akan terbaca numerik bukan karakter. Bagaimana cara mengubahnya? Nanti kita pelajari sama-sama melalui video ini. Yang pertama misalkan kita mempunyai data seperti ini ya, di mana variabel rokok itu bukan karakter, tapi berupa numerik, maka kita perlu nanti bagaimana cara mengubahnya di Arkomedes. Pertama kita panggil dulu datanya ya. Kita panggil datanya, import dataset, bisa menggunakan new dataset ya, dengan menginput datanya langsung di dataset, atau kita memanggil data yang sudah kita simpan dalam beberapa format atau dalam format tertentu yang di sini yang bisa dibaca adalah salah satunya format atau ekstensi txt ya. Kita pilih dari data, import data from text file, clipboard, or URL. Nah, kita kasih nama apa? Kita kasih misalnya nama data ANAVA 1. Oke, di sini variable name, tadi ada nama variabel, maka tetap kita centang, kemudian convert karakter variable to vector. Ini bisa kita centang, bisa kita tidak, dia hanya akan membaca variabel yang isinya datanya berupa karakter, nanti akan otomatis faktor. Tapi kalau datanya semua numerik, berarti tidak masalah, mau dicentang, mau tidak. Tapi kalau data kita berisi data yang karakter, ini kita wajib centang, supaya dia membaca kalau data yang berisi data, kalau variabel yang berisi data karakter itu akan dibaca sebagai faktor. Kita klik OK, kemudian kita panggil data kita yang pertama tadi ANAVA 1 arah 1. Yang satu, yang variabel rokoknya itu berupa data numerik 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita open. Oke, di sini data set aktifnya sudah data ANAVA 1, kita view data setnya dulu. Nah, di sini dua-duanya numerik ya. Oke. Kita ubah dulu data variabel rokok yang berupa numerik tadi menjadi data faktor. Caranya bagaimana? Kita klik data, manage variables in active dataset. Jadi kita mau mengatur variabel di dataset yang aktif, kita pilih yang convert numeric variables to factors. Nah, kita pilih variabelnya, variabel yang mau kita ubah adalah variabel rokok. Kemudian mau faktor levelsnya berupa supply level names atau use numbers. Jadi kalau supply level names kita akan memberi nama untuk numeriknya. Tapi kalau use number nanti tetap 1, 2, 3, 4, 5, tapi itu akan dianggap faktor atau dianggap karakter. Oke, kalau kita pilih supply levels name, save
same as variables, nanti kita tetap samakan saja, nanti variabel rokok datanya akan berubah menjadi data faktor ya. Kita klik OK, nah akan oke, kita klik yes. Nah, di sini akan muncul kotak dialog, kita isi satu itu kita mau namakan apa. Misal kita pilih rokok 1. Kemudian rokok 2. Rokok 3. Rokok 4. Rokok 5. Kita klik OK. Nah, sudah. Kita kembali melihat apakah data kita sudah berubah, ya, data yang pada variabel rokok sudah berubah menjadi faktor atau tidak, atau menjadi karakter atau tidak. Nah, sudah ya, berubah jadi rokok 1, rokok 2, rokok 3, sampai rokok 5. Nah, di sini ini adalah command lainnya jika kita ingin mengubah data kita yang tadinya numerik, variabel rokok yang tadinya numerik menjadi faktor. Oke, seperti ini, atau kita juga bisa langsung menginput data yang memang berupa karakter tadi yang ini. Menginput data yang berupa karakter seperti ini. Ya. Kita langsung bisa input, kita bisa menyiapkan datanya pada format txt yang rokok sudah berupa karakter seperti ini. Ya. Jadi dia bisa tadi data, import data ANAVA 1.1, kita klik ya, convert karakter variables to vector, kemudian OK, kita pilih yang ini, kita lihat data yang aktif menjadi data ANAVA 1.1, view datasetnya, nah ini, dia akan terbaca karakter. Maka kita aktifkan kembali data yang awal tadi ya. Yang pertama saja yang kita gunakan, data ANAVA 1 saja. Oke, data yang aktif adalah data ANAVA 1, yang awal ya, yang kita sudah ubah dari numerik menjadi faktor. Langkah yang pertama untuk analisis variansi satu arah adalah pengujian asumsi. Yang pertama adalah kenormalan data, dan yang kedua adalah kesamaan variansi. Langkahnya sama, statistik, summaries untuk kenormalan data terlebih dahulu, test of normality. Ya, di sini variabel nanti yang akan terbaca berupa variabel yang numerik. Kemudian normality ya, tesnya kita mau pakai apa? Shapiro weight boleh. Test by groups-nya cancel. Kalau misalnya variabelnya semua terbaca numerik, test by groups-nya tidak akan aktif. Ya. Jadi ini karena kita tadi sudah mengubah variabel rokok menjadi variabel yang berupa faktor, maka test by groups-nya aktif. Di sini grup variabelnya rokok, oke, jadi ya test by rokok, kemudian oke. Nah, kita lihat ini adalah outputnya. Oke ya, ini adalah outputnya. Kita lihat ada nilai statistik hitung dan ada nilai p-value. Kalau asumsinya terpenuhi, kita bisa lanjut ke pengujian kesamaan variansi, di mana kalau di R-Commander kita pilih statistik sama seperti pada uji rata-rata dua populasi ya, yang saling bebas. Statistik, kita pilih variances. Nah, di sini dia sudah tidak berlaku karena tidak dua variansi ya. Kita menguji beberapa kesamaan variansi, bisa Bartlett, bisa Leuven. Kita pilih yang Leuven, kemudian di sini sudah otomatis faktornya adalah rokok, responsnya adalah jual. Kita pilih centernya min, kemudian oke. Oke ya. Jadi ini adalah variansi untuk masing-masing jenis rokoknya, variansi penjualan untuk masing-masing jenis rokoknya. Kemudian ini adalah hasil Leuven testnya untuk derajat bebas, statistik hitung, dan nilai probabilitasnya. Oke, kalau misalnya asumsi kenormalan data terpenuhi, asumsi kesamaan variansi terpenuhi, kita bisa lanjut ke uji hipotesis untuk beberapa kesamaan beberapa rata-rata dengan menggunakan uji F, ya.
di mana kita pilih di sini statistics, kita pilih means, nah aktif ya, one way ANOVA-nya aktif. Oke, groupsnya otomatis akan rokok ya, variabel rokok. Kemudian responsnya adalah variabel. Respons variabel adalah jual ya. Di sini enter name kok, kita boleh menamakannya misalnya ANAVA 1 atau kita pilih mode ANAVA 1. Kita namakan model kita adalah model ANAVA 1. Oke, di sini ada confidence interval untuk pengujian berganda, pengujian perbandingan berganda atau pengujian post hoc testnya ya, atau penguji lanjutnya kita bisa pilih di sini. Ada pilihan centang, maka nanti dia akan otomatis. Kita lihat uji apa yang digunakan, kita coba cek list. Kemudian di sini ada pengujian kesama. Ini tidak jika asumsi variansinya tidak terpenuhi, kita bisa pakai well F test. Di sini dia ada tersedia satu uji jika asumsi kesamaan variasinya tidak terpenuhi. Maka kita abaikan saja tadi asumsi kesamaan variasinya terpenuhi ya. Kita klik OK. Kita tunggu. Oke. Nah, ini recommender-nya. Nah, ini ya panjang ya. Tadi karena kita pilih pairwise-nya, uji lanjutnya, maka output-nya lumayan panjang. Maka di sini mulai dari awal, summary modelnya ini adalah tabel ANAVA-nya. Kita lihat ada derajat bebas ya untuk perlakuan dan galatnya. Ya, kemudian ada jumlah kuadrat, ada rata-rata kuadrat, ini adalah nilai F-hitung dan ini adalah nilai probabilitasnya atau p-value-nya. Oke, kemudian di sini adalah rata-rata. Ya, ini adalah standar deviasi, ini adalah banyak datanya untuk sampelnya. Ini adalah rata-rata untuk sampel yang pertama atau jenis rokok yang pertama, rokok kedua, rokok ketiga, rokok keempat, rokok kelima. Ini adalah standar deviasinya dan ini adalah banyak datanya, masing-masing 8 atau banyak sampelnya. Kemudian ini adalah output untuk uji pairwise-nya atau uji perbandingan gandanya atau uji post hoc test-nya, uji lanjutnya. Jika H0-nya ditolak ya, terdapat perbedaan rata-rata. Kita lihat dia menggunakan uji Tukey ya. Dia menggunakan uji Tukey di sini. Nah, kita lihat probabilitasnya. Ya. Yang titik artinya dia lebih kecil dari 0,1 jika taraf signifikansi yang kita gunakan 0,1. Karena kita pakai taraf signifikansi 0,05, maka yang berbeda hanya rokok 3 dan rokok 2. Ya, yang tanda bintang. Tanda bintang artinya dia lebih kecil dari 0,05. Jadi kalau tanda bintang 3 dia lebih kecil dari 0. Tanda bintang 2 berarti lebih kecil dari 0,001 p-value-nya. Tanda bintang 1 dia lebih kecil dari tanda bintang 3 berarti dia lebih kecil dari 0,001, tanda bintang 2 0,001, tanda bintang 1 berarti dia lebih kecil dari 0,05. Kemudian tanda titik 1 dia lebih kecil dari 0,1. Maka di sini kita akan menggunakan alfanya 0,05, maka hanya ada satu jenis rokok yang berbeda. Sepasang jenis rokok yang berbeda yaitu rokok 3 dan rokok 2. Ya, yang saling beda. Oke. Nah, ini ada satu output lagi, yaitu output untuk grafiknya. Jadi kita bisa lihat ya. Ini adalah interval kepercayaan
untuk 95% interval kepercayaannya. Ya. Oke. Maka itulah tadi langkah-langkah yang kita lakukan pada R-Commander untuk melakukan analisis variansi satu arah. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data pada R-Commander untuk analisis variansi dua arah. Dan di sini untuk R-Commander hanya dapat dilakukan pengolahan data untuk analisis variansi dua arah dengan interaksi. Kalau tanpa interaksi, teman-teman bisa melihat atau bisa menggunakan R-Command lain saja, seperti yang sudah pernah dipelajari sebelumnya. Maka di sini bagaimana cara untuk pengolahan data menggunakan R-Commander pada analisis variansi dua arah dengan interaksi? Maka kita input data dulu. Ya, kita masukkan datanya ke R-Commander dulu. Yang di sini saya punya data hasil panen ya, hasil panen jagung, di mana faktor yang digunakan adalah faktor lokasi dan varietas. Ya, ada 4 lokasi dan 3 varietas. Di sini saya coba masukkan variabel lokasi dan varietas itu berupa data numerik. Kita panggil dulu. Data ANAVA 2. Kita klik OK. Oke, data ANAVA 2 kita sudah panggil ya. Ini adalah komen lainnya. Kita lihat view datasetnya. Nah, ini dia masih berupa numerik ya, data variabel lokasi dan variabel varietas masih datanya terbaca berupa numerik. Maka kita ubah dulu menjadi faktor. Caranya sama seperti pada analisis variansi satu arah. Kita klik data, kemudian manage variable inactive dataset. Kita pilih convert numeric variables to factors. Nah, tadi lokasi, kita boleh pakai supply level names atau use number. Use number ini berarti variabel numeriknya nanti kita akan baca sebagai karakter. Kita coba lokasinya kita pakai use number ya, same as variabel, maka variabel yang dengan nama lokasi akan terganti menjadi, datanya akan terganti menjadi faktor. Oke. Yes, ini masih faktor yang pertama, variabel lokasi. Kemudian untuk yang variabel varietas kita ubah, convert numerik. Nah, varietas ya, kita pakai supply level names deh. Nah, kita yes, maka kita misalnya pilih V1, kita klik V2, ketik V2, kemudian kita ketik V3. Oke. Nah, di sini ya kita lihat perbedaannya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan variabel tersebut, maksudnya variabel tadi kita contohkan variabel lokasi, kita pakainya use number untuk levelnya. Maka perintahnya ada s.factor. Jadi data numerik akan dibaca sebagai karakter. Jadi angka 1, 2, 3, 4 pada lokasi itu akan dibaca sebagai karakter. Jadi akan terbaca sebagai faktor, sedangkan ketika kita mau mengubah faktor data numerik pada varietas, pada variabel varietas, kita menggunakan level. Kita menggunakan tadi supply level names ya. Kita ubah jadi numerik 1, 2, dan 3 menjadi V1, V2, dan V3. Di sini perintahnya menggunakan faktor. Oke ya. Oke, data aktif yang sekarang adalah data ANAVA 2. Kita lihat view datasetnya. Oke ya. Dan ini lokasi akan terbaca sebagai faktor. Oke, yang pertama kita lakukan pengujian kembali ya, kenormalan dan kesamaan variansi. Langkahnya sama tetap. Untuk kenormalan data, summaries, test of normality. Nah, kan otomatis yang akan tampil sebagai variabel itu adalah yang berupa numerik, maka hanya hasil.
yang akan tampil di box atau kotak variabel ini. Kita pilih normality testnya adalah Shapiro Wheel, kemudian test by groups-nya kita pilih. Nah, kita pilih salah satu. Yang pertama, kita mau pilih mana dulu? Lokasi. Ya, tadi lokasi walaupun kita tidak mengubah nama levelnya menjadi karakter tertentu, tetapi data numerik kita ubah menjadi data numerik yang 1, 2, 3, angka 1, 2, 3 kita ganti sebagai karakter. Jadi di sini lokasi akan muncul sebagai grup atau faktor. Kita pilih pertama lokasi dulu, oke, sudah terganti test by lokasi. Kemudian kita klik oke. Nah, ini kan lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3, dan lokasi 4. Tetap yang akan muncul outputnya adalah data ini adalah numeriknya, data numeriknya apa, atau variabel Y-nya apa. Kemudian W ini adalah statistik hitung dan p-value, ya. Kemudian kita uji lagi yang variabel varietas tadi, test of normality, kita ganti varietas. Oke, kemudian oke. Nah, ini sudah terganti ya, sudah ada outputnya untuk V1, V2, dan V3. Oke, itu tadi untuk pengujian kenormalannya. Maka sekarang kita mau lakukan pengujian kesamaan variansinya pada analisis variansi dua arah dengan interaksi. Kita pilih statistik, kita pilih variansi, kemudian Lieven test. Nah, di sini di Lieven test kita boleh pilih faktornya 1 atau lebih. Karena kita mau menguji satu-satu dulu, kita uji satu dulu antara lokasi dan pengujian kesamaan variansi untuk hasil panen terhadap lokasi dulu. Centernya kita pilih min, kemudian oke. Nah, akan tampil ya. Ini adalah nilai variansi untuk sampel masing-masing lokasinya. Kemudian ini adalah hasil pengolahan atau nilai untuk uji Lieven-nya. Ada derajat bebas, statistik hitung F, dan probabilitas atau p-value-nya. Kemudian kita kembali menguji untuk yang variansinya varietas. Kita klik yang varietas, hasil, kemudian centernya tetap min, kita oke. Nah, ini untuk yang varietas ya. Jadi ini adalah nilai variansi sampel untuk masing-masing varietas, V1, varietas 1, varietas 2, dan varietas 3. Di sini untuk pengujian Lieven test-nya. Ada nilai derajat bebas, ada F hitung, dan nilai p-value. Oke, sekarang yang asumsi kesamaan variansi yang ketiga itu adalah asumsi kesamaan variansi untuk masing-masing perulangan, ya, kombinasi perulangannya. Kita klik variansi, kemudian Lieven test lagi, kita pilih kedua-duanya, ya. Kita klik, kemudian klik Ctrl pada keyboard, kemudian kita klik varietas, kan boleh memilih satu atau lebih. Kita centernya tetap min, kemudian nah, ini adalah nilai variansi untuk masing-masing perulangannya. Ini adalah perulangan pertama pada lokasi 1 varietas 1. Ini adalah variansi untuk perulangan yang lokasi 1 V2. Karena kan untuk kombinasi lokasi 1 V1, varietas 1, lokasi 1 varietas 2 itu kan ada pengulangannya ya, ada perulangannya. Maka ini variansi untuk masing-masing data perulangannya. Ini adalah hasil Lieven test-nya ya, untuk pengolahan data Lieven, untuk pengujian Lieven test, derajat bebas, nilai F hitung, dan nilai p-value. Oke, kalau asumsinya sudah terpenuhi ya, kesamaan variansi untuk lokasi, kesamaan variansi untuk varietas, dan kesamaan variansi untuk perulangan kombinasi lokasi dan varietas, maka kita bisa lanjut. Ya, kenormalan data terpenuhi, asumsi kesamaan variansi terpenuhi, maka kita bisa lanjut melakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan faktor 1, faktor 2, dan interaksi antara faktor 1 dan faktor 2 terhadap objek pengamatan kita. Kalau dalam kasus ini, apakah ada perbedaan rata-rata hasil panen
pada lokasi, ya, pada keempat lokasi, pada ketiga varietas, dan interaksi, apakah interaksi antara lokasi dan varietas itu mempengaruhi hasil panen. Maka kita klik di sini statistik, means multi-way ANOVA. Nah, ini kita beri nama apa, terserah. Kalau saya misalnya nama modelnya saya pilih ANOVA 2. ANOVA 2. Maka di sini kita boleh pilih satu atau lebih. Kita pilih dua-duanya, ya. Kemudian kita langsung oke. Nah, ini adalah hasil dari pengujian yang kita akan, atau pengolahan data menggunakan Arcomander untuk analisis variasi dua arah. Ya, pengujian rata-ratanya. Yang pertama ini untuk lokasi ada derajat bebas, ya, derajat bebas untuk lokasi, varietas, dan interaksinya. Kemudian jumlah kuadrat, maksud saya jumlah kuadrat untuk lokasi, varietas, dan interaksinya, dan juga galatnya. Kemudian ini ada derajat bebas, ada nilai F hitung, ya, untuk lokasi, untuk varietas, dan interaksinya, dan ini adalah probabilitasnya atau p-value-nya. Ya, tinggal kita bisa menggunakan F hitung dan nilai p-value untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap pengujian hipotesis kita. Oke, ya, ini adalah rata-rata untuk masing-masing perulangannya, ya. Ini adalah nilai standar deviasi, dan ini adalah banyak datanya, banyak perulangannya, ya, banyak perulangannya. Masing-masing ada 3 perulangan. Oke, itulah langkah-langkah pengolahan data menggunakan Arcomander pada analisis variansi dua arah dengan interaksi. Demikianlah pengolahan data menggunakan Arcomander untuk analisis variansi satu arah dan analisis variansi dua arah dengan interaksi. Selamat belajar, sekian dan terima kasih.